أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat subuh Masjid Darussalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di kesempatan bulan suci Ramadan, hari yang ke-27 1445 Hijriah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan salah satu materi kajian kita di pagi yang berkah ini, yaitu tema seputar wawasan Al-Quran Karim. Tentu di penghujung hari-hari sebelum Ramadan, tamu agung yang akan pergi meninggalkan kita beberapa hari ke depan, dua hal yang paling kita ingat dan paling kita inginkan serta harapkan adalah, pertama adalah narju an yataqabbalallahu minna a'malana. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal kebajikan kita. Dan yang kedua adalah mudah-mudahan wa an yatajawaza 'anna min sayyi'atina. Dimana Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita dalam mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan saya sampaikan ini tentu sangat beririsan dengan kehadiran bulan Ramadan dalam kehidupan kita saat ini. Pertama adalah karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini jelas disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk tersebut. Maka tidak salah jika kita pada pagi hari ini membahas hal-hal yang sederhana terkait dengan Al-Quran Karim. Di hadapan kita ada satu gambar sederhana tapi bisa menjadi inspirasi buat kita tentang bagaimana seorang tentara yang menjaga berada di tapal batas sebuah negeri dalam keadaan yang serba terbatas, namun bersamaan dengan itu dia masih bisa menyempatkan diri membaca lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran Karim di tengah tugas yang dia laksanakan, mengemban amanah tugas negara menjaga perbatasan di negeri tersebut. Saya pernah mengalami hidup di sebuah negeri yang saya melihat bahwa kultur, tradisi, kecintaan terhadap Al-Quran lebih khusus masih sangat kental dirasakan. Di Mesir sana, kalau kita lewat, setiap kali melewati pangkalan ataupun tempat militer yang di situ dibenteng, bahkan tidak boleh orang mengambil foto, maka kita masih bisa melihat para penjaga yang berada di menara-menara yang tinggi tersebut. Di samping kirinya menenteng sebuah senjata berlaras panjang, tapi di tangan kirinya membawa Al-Quran Karim. Mungkin pemandangan seperti ini di negeri kita jarang terlihat. Masih banyak tradisi-tradisi yang mungkin karena kultur keislaman yang pernah lahir dan begitu lama, sehingga kultur tersebut masih terasa kuat di sana. Misalnya ketika orang naik bis misalnya, kemudian di dalam bis dipenuhi dengan beberapa orang penumpang, kalau kita mengucapkan salam assalamualaikum, maka seluruh orang yang ada di dalamnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti besok bapak coba naik damri, assalamualaikum, diketawain.
dirasa aneh, dirasa tabu, karena memang tradisi itu belum tumbuh. Mungkin sebagian orang mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Hal seperti ini menjadi satu catatan buat kita, termasuk terkait dengan Al-Quran. Maka jangan aneh kalau di Timur Tengah, di Syarqul Awsat, kita banyak menemukan seorang ahli medis, dokter gigi misalnya, ada dokter Nuaina, seorang ahli gigi, dokter gigi, tetapi bersamaan begitu beliau ahli Al-Quran dan pakar di dalam ilmu Al-Quran. Bahkan beliau hafidz Quranul Karim, suaranya sangat bagus sekali. Banyak sekali para tentara, para dokter yang bersamaan dengan itu mereka juga punya konsentrasi lebih terhadap Al-Quran. Saya pernah tinggal di sebuah flat milik seorang insinyur arsitek pembangunan. Beliau sekolah lulusan Jerman. Tapi kalau beliau pulang, kalau saya ingin membayar uang kontrakan saya ke tempat beliau, maka harus hadir di saat beliau sholat isya, dan setelah itu beliau mengisi kajian tentang ilmu qiraat dan tafsir. Padahal beliau seorang arsitek. Artinya apa? Bahwa banyak sekali orang di sana yang punya perhatian besar terhadap Al-Quranul Karim. Ini gambar contoh kecil seorang tentara Mesir yang sedang berada di dataran sini menjaga tapal batas negeri Mesir, tetapi bersama dengan itu tidak lupa akan kewajibannya membaca ayat Al-Quranul Karim. Kalau kita berbicara tentang wawasan Al-Quran, maka ada beberapa pakem, ada beberapa patokan kaidah yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah ada kaidah orang Arab mengatakan an-nasu a'da'u ma jahil, bahwa sesungguhnya manusia itu adalah musuh dari apa yang tidak dia ketahui. Anak mungkin ketika disuruh minum obat di saat dia sedang sakit, mungkin merasa bahwa itu tidak dia sukai. Dia menolak mentah-mentah ketika dia diminta oleh orang tuanya atau oleh dokter untuk meminum obat. Padahal obat itu bisa jadi akan segera menyembuhkan, membuat tubuh dan fisiknya menjadi pulih kembali. Ada kaidah mengatakan an-nasu a'da'u ma jahil. Kaidah yang berikutnya ini saya ambil dari sebuah tafsir, yaitu tafsir An-Nabulsi, tulis oleh Muhammad Ratib An-Nabulsi, mengatakan kaidah yang mengatakan kullama izdadat ma'rifatul mar'i bi amrin izdada ta'zimuhu lahu. Artinya adalah ketika pengetahuan seseorang tentang sesuatu itu bertambah naik, maka izdada ta'zimuhu lahu, maka penghormatan dan pengagungannya terhadap hal itu pun akan semakin meningkat. Semakin kita mengenal terhadap sesuatu, semakin dalam, semakin tahu, maka takzim kita, penghormatan kita, pengagungan kita, kecintaan kita, kekaguman kita akan semakin ikut meningkat. Kalau kita hubungkan dalam konteks spiritual kita, keagamaan kita, kaidah itu bisa kita turunkan menjadi sebuah kaidah yang mengatakan kullama izdadat ma'rifatul mar'i bi rabbih izdada ta'zimuhu li amrihi wa nahyi. Setiap kali pengetahuan seorang hamba itu bertambah pengetahuannya kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, izdada ta'zimuhu li amrihi wa nahyi, maka akan bertambah pula takzimnya, rasa kagumnya, rasa hormatnya, rasa takjubnya terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin merasakan agung, kagum, merasa tersentuh dengan perintah, merasa terdorong untuk meninggalkan apa yang Allah larang, maka salah satu caranya adalah dengan sesering mungkin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istilah yang sebetulnya kalau kita kenal dalam istilah kita, ada istilah bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang. Gimana kita mau sayang kalau kita tidak kenal? Gimana kita akan tumbuh kecintaan kalau kita tidak mengenalnya? Istilah itu sebetulnya memiliki padanan dalil, memiliki padanan ataupun hubungan argumen yang bisa kita temukan dalam ungkapan-ungkapan para ulama. Semakin bertambah pengetahuan seseorang kepada Tuhannya, maka akan semakin besar rasa takzimnya terhadap perintah dan larangan Allah. Saya beri analogi sederhana, dan saya temukan analogi ini dari tafsir An-Nabulsi. Boleh memberikan analogi sederhana terkait dengan kaidah ini. Kalau kita punya anak pertama dekat dengan kita, karena mungkin 24 jam interaksi dengan kita itu sangat dekat. Kemudian suatu hari kita sodorkan kepada dia beberapa jenis makanan. Kemudian kita katakan kepada anak yang pertama, nah,
kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Yang kamu boleh makan dan bahkan bagus buat kamu ini. Kemudian anaknya mikir dengan interaksi dan tahu betul bagaimana reputasi ayahnya di dalam kalbunya. Tahu bahwa ayahnya selama ini sangat sayang kepada dia, tidak pernah sekalipun mencelakakan dirinya. Selama ini apa yang ayahnya ataupun yang dia minta selalu ayah ibunya penuhi, karena tahu betul bahwa ini baik untuk dirinya. Tahu betul reputasi kebaikan ayahnya. Ketika ayahnya memerintahkan dan melarang sesuatu, dia tanpa bertanya apapun, baik ayah, saya akan lakukan. Saya akan makan ini, saya akan tinggalkan tanpa bertanya. Tapi anak yang kedua misalnya juga tidak salah sebetulnya. Ketika dia bertanya, kata bapaknya, kamu jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Yang harus makan ini. Kemudian anak yang kedua mengatakan, ayah, kenapa saya harus makan ini? Kenapa ini tidak boleh? Anak itu dari aspek kekritisannya itu bagus. Tapi kalau dari tingkat trust kepercayaan kepada orang tua, anak yang pertama itu lebih bagus. Karena dia paham betul reputasi ayah. Selama ini ayah tidak pernah mencelakakan saya. Makanya apapun yang diperintahkan ayah pasti akan saya lakukan. Sama begitu kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa takzim, merasa takjub, merasa kagum dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaitan dengan Al-Qur'an, kalau kaitan tadi mengatakan semakin kita mengenal sesuatu, maka semakin rasa kagum kita semakin tinggi. Oleh sebab itulah di antara kata kunci penting buat kita terkait dengan Al-Qur'an adalah bagaimana kita mengenal Al-Qur'an minimal dari apa sebetulnya definisi Al-Qur'an. Apa sebetulnya takrif daripada Al-Quran itu sendiri itu apa? Nah, kalau kita ingin mengidentifikasikan ataupun mendefinisikan kembali Al-Quran maka ada beberapa poin penting, komponen yang tidak hilang. Kalau kita belajar ilmu mantik, ilmu logika, maka di antara cara ataupun rumus membuat sebuah definisi adalah labudda an yakuna mani'an wa jami'an. Dia harus mencegah dan mengumpulkan, mencegah komponen yang tidak layak masuk ke dalamnya dan mengumpulkan segala sesuatu yang harus masuk ke dalamnya. Kita lihat, mengidentifikasi dan mendefinisikan kembali Al-Quran. Apa komponen yang harus masuk ketika kita berusaha untuk mendefinisikan Al-Quran? Definisi Al-Quran itu apa? Yang pertama adalah Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Kalamullahi al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah, kalimat kalam Allah itu penting. Kenapa? Karena ketika berbicara kalam Allah, maka yang dimaksud oleh kita adalah kalam Allah itu adalah lafzon wa maknan. Lafaz dan maknanya itu adalah bahasa verbalnya Tuhan kepada kita. Bahasa verbalnya Tuhan kepada kita. Kalam Allah. Beda dalam istilah, ada ibu sering mendengar, bapak sering mendengar apa yang disebut dengan hadis qudsi, ya kan? Ada hadis qudsi. Kita mendengar Allah berfirman mengatakan ya ibadi. Apa bedanya Quran dengan hadis qudsi? Kalau hadis qudsi itu adalah lafaznya dari Rasulullah SAW, tetapi maknanya, kandungannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bedanya dengan Quran yang kita baca ini di bulan Ramadan sebanyak mungkin kita baca adalah kalau Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, baik lafaz termasuk juga maknanya. Disinilah keutamaan Al-Quran ini. Dan diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan sembarang perkataan, tapi kalam. Makanya ada istilah bedakan antara Quran dengan Quran. Jangan sampai kita lebih banyak membaca Quran daripada Quran. Quran itu kalam Allah. Kalau Quran itu apa? Tulisan seorang wartawan. Quran itu adalah kalamullah, lafaz dan maknanya. Maka memiliki kekhususan dan keistimewaan tersendiri. Yang kedua adalah Quran itu adalah sesuatu yang al-muta'abbadu bitilawatihi, yang bernilai ibadah apabila dibaca. Baru dibaca loh ya, apalagi diamalkan, terlebih lagi kalau diperjuangkan. Dibaca, dihayati, diamalkan, diperjuangkan. Baru dibaca saja itu bernilai ibadah. Pertanyaannya sederhana mungkin dalam pikiran kita, maksudnya bagaimana sih bernilai ibadah? Bukankah kita baca buku yang baik juga ibadah, baca hadis juga ibadah, baca kalam-kalam ulama juga ibadah? Maksudnya bagaimana? Yang dimaksud di sini adalah tidak ada bacaan yang diperintahkan untuk diselesaikan dan kembali diulang-ulang kecuali Al-Quran.
Makanya dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, Imam Nawawi membuat sebuah tema khusus, yaitu tentang adab, tata cara, teknik bagaimana orang menghatamkan Quran. Jadi kalau ibu menghatamkan Quran, sudah selesai An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jangan berhenti, shadaqallahul azim. Jangan. Langsung tasalsul nyambung ke surat Al-Fatihah kembali. Setelah min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Terus setelah Al-Fatihah baca beberapa ayat di surat Al-Baqarah, mau 7 ayat, mau 9 ayat, 10 ayat, baru setelah itu baru shadaqallahul azim, membaca doa khataman Quran. Begitu caranya. Kenapa? Karena Quran itu tasalsul, seperti mata rantai yang tidak pernah ada ujungnya. Selesai khatam langsung ke Al-Fatihah, langsung ke Al-Baqarah, terus seperti itu. Tidak ada buku manapun yang diperintahkan sekuat perintah Al-Quran untuk selalu dibaca seperti itu. Tidak ada. Maka disinilah pentingnya nilai Al-Quran. Poin yang kedua, dia bernilai ibadah apabila dibaca. Yang ketiga adalah dia diturunkan al-munazzal mutawatiron, turun kepada kita, sampai kepada kita itu secara mutawatir. Apa itu mutawatir sih? Mutawatir itu adalah informasi yang sampai kepada kita, yang diriwayatkan oleh jam'un an jam'in istahala tawatu'uhum alal kadhib. Diriwayatkan oleh jumlah perawi yang banyak jumlahnya yang tidak terhitung, kepada perawi yang jumlahnya banyak tidak terhitung, yang mustahil mereka bersepakat dalam kedustaan. Itu namanya mutawatir. Kalau misalnya kita melihat satu kejadian di Cicahem, ada tabrakan mobil dengan motor sama, yang nonton 1000 orang. Kemudian ibu mengatakan atau bapak mengatakan kepada orang yang 1000 itu, sekarang kita bersepakat untuk berdusta bahwa tidak ada satupun atau tidak ada kejadian apapun. Pasti di antara jumlah yang banyak itu ada satu orang yang tidak setuju. Saking banyak jumlahnya. Beda kalau 2 orang. Kalau 2 orang bisa kong kaling kong, ya kita berdusta bareng-bareng bisa. Tapi kalau semakin banyak itu sulit diprediksi ada orang yang berdusta. Pasti ada orang, semuanya itu ada orang yang mau berkata jujur. Mustahil mereka berdusta semuanya. Inilah Al-Quran itu datang kepada kita dari Rasul, disampaikan kepada para sahabat yang jumlahnya banyak. Rasulullah ketika Futuh Mekah, jumlah sahabat yang hadir saat itu kurang lebih 124.000. Bayangkan, rata-rata mereka hafal Quran. Dari sahabat tersebut, kemudian sahabat tersebar ke seluruh negeri-negeri Islam, punya murid ratusan bahkan ribuan. Bersamaan dengan itu mereka semuanya menyampaikan kembali Quran. Dari ribuan ke ribuan ke ribuan sampai kepada kita semuanya Al-Quran, sampai dalam keadaan utuh, terjaga, terpelihara, orsinil dan terjaga validitasnya. Ini bedanya, hebatnya Quran. Tapi kan pertanyaannya, lalu kemudian kalau kita kritis, Ustaz, iya ya, Quran itu sampai dari Rasulullah SAW itu kan jumlahnya mutawatir. Dari jumlah banyak ke jumlah banyak ke jumlah banyak sampai hari ini di tanah air saja di Indonesia berapa ratus ribu orang yang hafal Quran. Banyak sekali. Apalagi di seluruh dunia banyak sekali penghafal Quran. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, tapi bukankah ketika dari Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril kan cuma satu malaikat? Dari Jibril ke Rasulullah juga cuma satu. Berarti di situ tidak mutawatir. Inilah yang menjadi satu objek serangan salah satu sekte Islam yang mengatakan bahwa Jibril alaihissalam telah salah menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Harusnya wahyu itu sampai kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah orang-orang kelompok Syiah yang seringkali kita dengar. Pertanyaannya sekarang adalah, kalau memang betul Jibril itu sendiri, yaitu perawi ataupun periwayat Quran itu secara sendiri tunggal, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan. Walaupun Jibril sendiri, walaupun Nabi Muhammad SAW menerima dari Jibril sendiri, lihat, tetapi Allah sudah menjaga Quran. Pertama adalah terkait dengan Rasulullah. Sejak kecil, sejak muda Rasulullah sudah memiliki sifat yang sangat agung, yaitu sebagai seorang manusia yang al-amin. Al-amin itu yang terpercaya. Ini hebatnya.
Bukan hanya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga Rasulullah itu adalah orang yang terpercaya sejak muda. Dulu kalau ada orang mau pergi meninggalkan kota Mekah, mau mudik lah istilah bahasa kita itu, mau lebaran gini, untanya, barang berharganya, tidak ada orang yang dititipkan barang berharga kecuali seorang laki-laki bernama Muhammad ibnu Abdullah. Kalau mau nitipkan barang, tidak ada orang yang paling dipercaya kecuali siapa? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu sebelum jadi nabi dan rasul, sebelum usianya 40 tahun. Semua masyarakat Arab tahu betul bagaimana Rasulullah itu adalah orang yang terpercaya, orang yang jujur, orang yang sidik, tidak berdusta. Sampai ketika Rasulullah menjadi Rasul, kan dalam sebuah hadis disebutkan Rasulullah naik ke sebuah bukit, lalu kemudian Rasulullah memanggil seluruh orang Arab, orang masyarakat Mekah dengan mengatakan, wahai penduduk Mekah, saya ingin sampaikan kepada kalian, seandainya di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kalian, meluluh lantahkan kalian, kira-kira percaya apa tidak? Semuanya mengatakan jawabannya sama, majarobna alaika kadiban. Kami tidak pernah menemukan satu pun kedustaan darimu, kami percaya. Padahal Rasulullah kata, kalau kalian percaya, maka saya adalah seorang utusan Allah yang mengabarkan kabar gembira tentang adanya surga dan mengabarkan peringatan tentang adanya neraka. Itu kata Rasulullah. Oke, Rasulullah sudah aman karena digelari sebagai seorang amin. Nah, Jibril bagaimana? Allah itu tahu sebetulnya di akhir zaman ada sekelompok manusia yang nanti akan menuduh keadalan, keadilan dan kejujuran malaikat Jibril. Maka Allah sejak awal menurunkan salah satu firman-Nya kepada Rasulullah dengan mengatakan nazala bihir ruhul amin litakuna minal nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran mengatakan, Allah berfirman kepada Rasulullah, nazala bihir ruhul amin, Quran itu turun dibawa oleh malaikat Jibril. Sifatnya, gelarnya apa? Ruhul amin, yaitu malaikat yang terpercaya. Lagi-lagi Allah yang mengatakan, bukan manusia. Malaikat Jibril itu digelari oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Amin juga. Quran dibawa oleh malaikat Jibril yang gelarnya adalah Ruhul Amin. Nazala bihir Ruhul Amin. Kemudian ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal mundirin, supaya kamu hadir, tampil di tengah manusia menjadi orang yang menyampaikan peringatan. Litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Jadi Jibril, Rasulullah, walaupun tidak mutawatir, tetapi sudah mendapatkan apa? Legitimasi kebenaran dan kejujurannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya Quran. Maka dia turun kepada kita secara mutawatir dari Rasulullah kepada sahabat, tabi'in, sampai kepada para ulama, terus sampai kepada kita, sehingga kita bisa membuka lembaran-lembaran mushaf sampai hari ini tetap terjaga, tetap terpelihara, tidak kurang barang satu kalimat pun, bahkan satu harokat pun tidak pernah berubah. Bandingkan dengan kitab suci yang diklaim oleh yang disono. Lihat bagaimana beberapa perubahan, setiap revisi, setiap cetakan selalu mengalami perubahan. Intervensi manusia masuk ke dalamnya, Quran tidak bisa. Jangankan satu kalimat, satu ayat, satu surat, bahkan satu harokat pun tidak pernah berubah sampai hari ini. Inilah salah satu bukti bahwa Al-Quran akan menjadi apa? Mukjizat sampai akhir zaman. Poin yang berikutnya adalah bahwa Quran itu adalah merupakan mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat itu adalah sesuatu yang membuat orang penantangnya menjadi lemah, tidak bisa berkutik untuk membuat sebuah tandingan terhadap Al-Quran. Tidak bisa. Kemukjizatan Quran itu adanya di mana? Kehebatan Quran itu adanya di mana? Pertama adalah kehebatannya terletak dari unsur bahasa, dari sastranya, dari unsur struktur bahasanya itu melebihi dari cita rasa bahasa bangsa Arab saat itu. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahasa Arab itu pertama adalah bahasa Quran, yang kedua kemudian sunnah Nabi, bahasa Rasulullah, baru kemudian bahasa yang digunakan komunikasi oleh masyarakat Arab. Saking tingginya tata bahasa dan sastranya Al-Quranul Karim, seolah-olah dia keluar dari kebiasaan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Arab. Ini mukjizatnya. Yang kedua, mukjizat Quran itu ada pada apa? Ada pada berita-berita yang lalu yang kemudian diceritakan kembali oleh Al-Quran, dan ini menjadi fakta sejarah yang tidak bisa ditolak. Ya.
Berita tentang apa? Berita tentang kaum Ad, kaum Samud, kemudian kaum-kaum yang pernah hancur, negeri Sabah, semuanya itu sebelum Rasulullah SAW hadir, diceritakan oleh kita semua, oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi bukti kebenaran Al-Quran. Kemudian berita-berita yang akan datang juga sama, semuanya bagian daripada apa? Daripada kemujizatan Al-Quran. Mungkin kalau kita baca misalnya salah satunya ya, misalnya ketika Allah mengatakan apa, surat juz 21 surat Rum, surat Roma, ketika Allah mengatakan Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim ghulibatir Rum, telah dikalahkan bangsa Romawi. Dikalahkan oleh bangsa apa? Oleh bangsa Persia. Dikalahkan. Semua masyarakat muslim saat itu Rasulullah bersedih semuanya. Kenapa? Karena Romawi adalah orang-orang yang masih menginduk kepada agama Samawi, yaitu agama Kristen, yang memiliki kitab suci yaitu Injil. Sementara orang-orang Persia adalah orang-orang yang penyembah api, agamanya Zoroaster, agama yang dibuat oleh akal manusia sendiri. Sehingga ketika orang-orang pemeluk agama Nasrani dikalahkan oleh orang-orang pemeluk agama bumi, yaitu yang tidak punya kitab suci, Rasulullah dan para sahabat semuanya merasa bersedih. Bagaimana mungkin agama yang memiliki kitab suci Injil itu dikalahkan oleh pemeluk orang-orang yang tidak memiliki kitab suci? Bersedih. Tapi kata Allah, gulibatir Rum, telah dikalahkan orang-orang Romawi. Di mana? Fi adnal ardi, di dataran bumi yang paling rendah. Rasulullah tidak pernah membawa meteran mana dataran bumi yang paling rendah. Enggak pernah mengukur bumi mana yang paling rendah, dan itu ada di dekat Laut Hitam. Rasulullah tidak tahu, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, gulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim. Mereka itu setelah dikalahkan oleh orang Parsi, orang Romawi akan kembali mengalami kemenangan. Kapan? Fi bid'i sinin, dalam beberapa hitungan tahun. Bid'un itu hitungan antara 3 sampai 9. Faktanya setelah 8 tahun orang Romawi kembali bisa mengalahkan, seperti persis yang dikabarkan Al-Qur'an. Itulah salah satu mukjizat. Rasulullah tidak tahu kalau bukan karena informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus, dengan definisi ini itu kita harus makin yakin betul bahwa Quran itu bukan sembarangan, bukan barang biasa. Dari semua aspeknya memiliki keistimewaan, mukjizatnya. Kemudian diantaranya, kemudian poin berikutnya yang kelima adalah dia turun melalui malaikat Jibril. Turunnya melalui malaikat Jibril, ai biwasilati malaikati Jibril. Dan yang berikutnya adalah yang dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kenapa ini penting? Karena ada orang yang mengklaim, punten ya, orang Syiah mengatakan surat Al-Hujurat yang dimiliki oleh, yang ada di dalam mushaf Fatimah itu 3 kali lebih banyak ayatnya daripada surat Al-Hujurat, ya, surat Al-Ahzab yang ada di dalam mushaf yang kita miliki. Berarti ada ayat-ayat yang tidak ada di dalam mushaf kita. Itu klaim sebagian orang-orang yang pengikut orang-orang Syiah. Berikutnya adalah mengapa Quran itu menjadi istimewa? Kenapa Quran itu istimewa di mata kita orang beriman? Yang pertama adalah karena dia adalah penyambung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyambung. Makanya kata Ibnu Mas'ud mengatakan begini kalimatnya. Idza aradta an tatakallama ma'allah fasalli. Kalau Anda ingin berbicara dengan Allah, berdialog dengan Allah, maka salatlah. Wa idza aradta an yukallimakallah, kalau kamu ingin diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Quran. Maksudnya bagaimana? Dalam hadis saya dikatakan kalau orang membaca ketika sholat, membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab Hamidani abdi, hambaku telah memuji aku. Kalau kita membaca Ihdinas siratal mustaqim, Allah mengatakan hambaku telah meminta ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah menjawab setiap ucapan seorang hamba yang ketika membaca surat Al-Fatihah. Kalau kita ingin berbicara ataupun diajak bicara oleh Allah, maka bacalah Quran. Ketika membaca Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, itu seolah-olah mengatakan, hei kamu yang sedang membaca, itu kita sedang diajak dialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Mas'ud, kalau kamu sedang membaca Quran jangan cepat-cepat. Inilah sunnahnya kita membaca Quran dengan tartil, dirasakan seolah-olah Allah sedang berdialog dengan kita, sedang mengajak bicara dengan kita.
Itulah kenapa kehebatan Quran itu adalah dia antara penyambung, benang merah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah turun dan tertransformasi dengan cara yang agung. Cara yang agung itu maksudnya bagaimana? Turunnya unik Quran itu. Ya. Di saat yang mulia dan disampaikan oleh para umana. Para umana itu orang-orang amin, terpercaya, yaitu Jibril terpercaya, Nabi Muhammad terpercaya. Turun dengan cara yang agung. Cara yang agung bagaimana? Pertama turun dari Lauhil Mahfuz, jumlatan wahidatan. Secara keseluruhan turun kemana? Ke Baitul Izzah. Dan ini berdasarkan hadis riwayat sahih dari Ibnu Abbas. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Dari langit dunia turun dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ala hasabil waqa'i, sesuai dengan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan perjalanan Rasul. Perang Badar ada ayat yang turun, Futuh Mekah ada ayat yang turun, Perang Uhud ada ayat yang turun. Semuanya ada. Ini menjadi bukti bagi kita semuanya dan menjadi mukjizat Quran. Bapak kalau menjadi seorang produser film, mau membuat skenario ataupun membuat screen ataupun membuat alur cerita, maka tidak bisa dipotong-potong. Kita harus menulis dulu dari A sampai Z. Segmen pertama, segmen kedua harus ditulis dulu, runut baru berakhir. Akhirnya endingnya bagaimana, prolognya bagaimana, endingnya bagaimana. Tapi Quran itu unik turunnya. Turun sesuai dengan kejadian di Badar, di Mekah, di Madinah, secara terpotong-potong turun. Makanya kalau kita paham tentang ilmu Al-Quran, ada dua hal yang harus kita pahami. Ada yang disebut dengan tartibun nuzul. Ingat baik-baik ya, ini sambil belajar ilmu nih. Pertama adalah tertib urutan sesuai turun. Ada tartibul mushaf, tertib sesuai urutan mushaf. Nah yang kita baca Quran itu bukan tertib sesuai turun Al-Quran. Karena kalau sesuai turun Al-Quran harusnya ayat yang pertama bukan surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat saja. Baru setelah itu nanti turun surat Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Terus baru setelah itu Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Itu perintah pertama Nabi SAW untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dulu pertama kali ketika turun ayatnya tidak selengkap hari ini. Datang turun ayat kepada Nabi, kemudian Nabi mengatakan, wahai para penulis wahyu, letakkan ayat ini pada surat ini. Letakkan ayat ini, mungkin kayak puzzle. Letakkan satu-satu. Lama-kelamaan setelah 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, ternyata Quran mengurut. Maka di situ mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, gitu kan? Terus menyusun sampai An-Nas, tersusun dengan baik. Tetapi sekalipun turun secara terpotong-potong seperti puzzle, ketika sudah tersusun, maka Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas memiliki untaian hubungan yang sangat erat satu sama lain. Ini hebatnya Quran. Dalam ilmu Al-Quran ada yang disebut dengan ilmul munasabah. Ilmu keterkaitan ayat dengan ayat, surat dengan surat. Bahkan ada yang meneliti lembaran ke lembaran itu memiliki hubungan. Ini hebatnya Quran. Jadi turun dengan cara yang agung dan cara yang istimewa, disampaikan para umana, yaitu orang-orang yang terpercaya. Makanya para umana itu bukan hanya Jibril, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tetapi juga orang-orang yang meriwayatkan Quran. Disinilah pentingnya ada disebut dengan sanad. Ada disebut dengan apa? Sanad. Makanya Islam itu agung itu dengan 3 katanya. Islam ini atau orang Arab itu hebatnya dengan 3. Yang pertama adalah imtazal arabu bithalathin. Orang Arab itu mulia itu dengan 3. Pertama adalah bisanad, karena mereka memiliki sanad. Ibu mau mencari ilmu apa? Kitab apa yang ditulis para ulama? Sanadnya ada. Saya belajar misalnya Riyadhus Shalihin. Saya punya beberapa sanad kitab-kitab. Saya belajar kepada guru saya membaca Riyadhus Shalihin. Guru saya belajar kepada gurunya. Siapa orangnya? Lahirnya tahun berapa? Gurunya belajar ke gurunya. Gurunya belajar terus begitu sampai kepada penulis kitabnya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Semua kitab ulama itu memiliki silsilah sanadnya, hebatnya. Maka tidak mudah. Termasuk juga Quran, seperti itu. Yang kedua, orang Arab itu mulia dan hebat itu kenapa? Tadi pertama punya sanad. Yang kedua adalah punya i'rab.
Yang belajar gramatikal Arab tuh i'rab itu penting. I'rab itu apa? Yaitu mendudukan setiap kalimat secara proporsional. Ini mubtada, ini khobar, ini objek, ini subjek, ini maf'ul, ini fa'il, ini ini hal, ini tamyiz, ini badal, ini taukid. Itu ditempatkan secara tepat. Tidak ada bahasa manapun yang memiliki keunggulan seperti bahasa Arab. Itu hebatnya. Pertama adalah tadi dengan apa? Sanad. Yang kedua dengan i'rab. Yang ketiga adalah nasab. So, negeri mana, peradaban mana yang memiliki kekuatan mengurut nasab? Ibu bisa cari nasabnya Rasulullah sampai hari ini. Nasab Rasulullah itu dari ayahnya sampai Nabi Ibrahim bisa dilacak. Hebatnya. Orang Arab tuh namanya kadang-kadang membingungkan. Namanya Muhammad. Bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad juga. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi misalnya. Itu Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Jadi dari anak sampai bapak, aki, buyut. Ya kalau hur di walau pohonnya. Nah, ibu kalau disuruh, bapak saha jenengan pun bapak apal. Kakek lumayan masih apal. Bapak anak kakek enggak selebeng. Iya, pasti apal. Ya, si abah ini kadang-kadang abah kabeh bin abah. Orang Arab sampai 7 turunan itu bisa tahu. Karena keunggulan mereka itu punya apa? Nasab. Jadi sanad, i'rab, yang ketiga nasab. Hebatnya orang Arab. Ya. Ya, orang mengenai aki geus we. Matak cek orang Sunda mah ulah nepi ka naon poekeun obor cenah. Budak teh kudu diamprok-amprokkeun supaya apal turunan. Zaman sekarang ini subhanallah, jangan-jangan ka bapana kita apaleun, sok tanya budak, siapa nama lengkap bapakmu? Mbah, enggak uruh, enggak tahu bapaknya. Nama lengkap bapaknya saja tidak tahu. Ini menunjukkan bahwa kita perlu belajar dari orang Arab, minimal mengenalkan nasab. Karena nasab itu penting. Makanya kalau ada perempuan yang dinikahi, kata Nabi, tunkahul mar'atu li arba. Perempuan itu nikah karena 4, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, nasabnya, ya kan? Dan karena agamanya. Kalau tidak ada 3-nya, pilihlah agama, karena itu akan menguntungkan seseorang. Ada lagi selain nasab itu ternyata ada hasab namanya. Apa itu hasab? Hasab itu adalah prestasi yang ditorehkan oleh bapak moyangnya. Oh, bapaknya ahli tafsir. Wah, kalau itu udah top itu ya. Oh, bapaknya seorang kiai besar, seorang wali Allah misalnya. Itu sudah. Artinya ada prestasi yang ditorehkan oleh bapak moyangnya dulu. Itu hebat, 4 kriteria itu. Nah, Quran ini memiliki keutamaan seperti itu. Yang berikutnya adalah validitas keasliannya terjaga terjamin hingga akhir zaman. Saya katakan tadi. Kalau ingin membuktikan, sudah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu inna nazzalna wa inna lahu lahafidun." Inna nahnu nazzalna adzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang punya otoritas untuk menjaga memelihara Al-Qur'an. Cara menjaga Al-Qur'an dengan apa? Salah satunya adalah walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Qur'an. Berapa ratus ribu? Saya ini pernah mengajar, pernah jadi santri di Kudus. Di Kudus itu gudangnya para penghafal Quran. Kudus, Krapyak Jogja itu pusatnya Al-Quran. Itu anak-anak kecil itu usia SD, itu para penghafal Quran itu semuanya. Cuman memang tidak biasa ditampilkan biasanya. Kalau mereka digiring ke Jakarta masuk hafidz Quran, wah bisa jebol tuh studio. Mereka hafal Quran. Cuman ada tradisi bahwa mereka itu tidak boleh ikut lomba. Jadi mereka itu ada tradisi di antara guru-gurunya itu kalau Mbah Arwani Amin, Muhammad Arwani ulama besar karismatik dari Kudus. Gurunya itu Mbah Munawir, itu kalau anak selesai 30 juz, selesai bukan hanya dikasih ijazah, dikasih sanad, tetapi juga dikasih wasiat. Di antara isi wasiatnya apa? Salah satunya adalah, saya melihat sendiri punya anak saya. Ditulis di situ adalah tidak dibolehkan mengikuti lomba untuk menjaga keikhlasan. Ada ulama yang itu, artinya apa kalau lomba haram? Enggak, silakan saja. Ya kan, asal bisa menjaga hatinya. Tapi ada ulama yang sangat hati-hati untuk menjaga apa? Keikhlasan orang menghafal Quran, sampai jangan sampai dijadikan alat tukar untuk mendapatkan hadiah. Itulah sebegitunya. Mereka anak-anak usia SD kelas 3 itu hafal Quran 15 juz, 20 juz. Kalau ada acara nikahan walimah itu dari subuh sampai maghrib itu dibacakan Quran 30 juz. Baru selesai. Berhenti itu kalau sholat zuhur, selesai makan, sholat, setelah itu ngaji lagi.
Jadi beberapa tradisi tersebut masih hidup. Artinya apa? Bahwa Quran terjaga dengan apa? Salah satunya adalah dengan banyaknya para penghafal Quran. Dan hebatnya Quran sejak dulu itu adalah, kata para ulama, innal Qur'ana yuhfadu bis sudur qabla an yuktaba bis sutur. Jadi sebelum ditulis dengan lembaran-lembaran mushaf, itu pertama kali dihafal terlebih dahulu, itu Quran. Makanya betapa hariwangnya ini Abu Bakar, Umar, para sahabat ketika melihat ada 70 sahabat ketika di perang Yamamah, 70 sahabat penghafal Quran gugur di medan pertempuran. Khawatir betul. Kenapa? Khawatir Quran hilang. Maka ada usulan untuk segera mengkodifikasikan Quran, menulis Quran dalam lembaran-lembaran mushaf. Ini menunjukkan bahwa hebatnya Quran itu. Keasliannya terjaga sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Ya. Saya di pesantren ada kader kita baru pulang. Yang pernah meeting Ustaz Fauzan. Nah, itu bukan hanya sekedar hafal Quran, Bu. Kalau saya mau dia hafal qiraah asroh. Jadi 10 ragam bacaan, dialek bacaan dia bisa. Riwayat Susi, riwayat Ibnu Katsir, riwayat Qalun, riwayat Waras, itu bisa dengan rawi-rawinya. Saya nggak habis pikir nepak tarang ya. Dulu masuk pesantren itu masih belum bisa apa-apa, alif, ba, ta, sa. Tapi karena terus berangkat ke Mesir ketemu dengan para ulama, duduk di halaqah-halaqah ilmu, pulang bisa menguasai 10 qiraat. Itu keajaiban Quran dan boleh dibaca ketika sholat. Cuman kalau dibaca di sini geger nanti. Kenapa? Apa namanya? Alhaakumu dibaca panjang. Kemudian misalnya Maliki Yaumiddin tidak dibaca Maliki Yaumiddin. Aneh-aneh bacaannya. Tapi itu bacaan yang sesuai dengan sanad dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dibaca ketika sholat, mutawatir. Dan ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Yang berikutnya adalah turun dalam kondisi yang tepat. Maksudnya bagaimana turun dalam kondisi yang tepat? Turun dalam kondisi yang tepat karena pada saat itu Quran dan Rasulullah hadir ke tengah kehidupan manusia dalam keadaan manusia berada dalam titik nadir yang membahayakan. Saya punya buku, disertasi seorang dokter. Di situ ditulis beberapa kondisi sosial, dari aspek sosial, dari aspek ekonomi, dari aspek hubungan interaksi antar kekeluargaan, dari aspek keagamaan, dari aspek akidah, semuanya rusak. Saya kasih contoh. Dari aspek akidah. Di kota Mekah tersendiri 360 kurang lebih berhala bercokol di sekitar Ka'bah. Bayangkan. Wilayah-wilayah yang dekat dengan kota Mekah yang berada di bawah kekuasaan, di bawah Imperium Romawi, agamanya adalah agama non-Muslim, Kristiani. Kemudian ada orang-orang yang beragama Yahudi. Sebelah sananya lagi, sebelah utara, orang-orang pengikut agama Zoroaster yang penyembah api, Shinto kalau bahasa kita, banyak sekali. Hanya segelintir orang yang masih memeluk agama peninggalan agama Samawi, yaitu dia peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dilihat dari aspek sosial, lebih parah lagi. Ada seorang anak laki-laki kalau ayahnya meninggal, dia boleh menikahi ibunya sendiri. Itu masyarakat jahiliyah. Seorang laki-laki boleh menikahi lebih daripada 10-12 seorang perempuan. Ada namanya nikah istibdo. Itu dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan begitu. Nikah istibdo. Kalau ada laki-laki kemudian mengatakan kepada istrinya, ambillah keturunan dari si fulan, karena si fulan adalah orang pemimpin kabilah. Dia bisa mempertahankan otoritas kabilahnya dengan kuat, pandai berperang, pandai bertempur di medan pertempuran. Ambillah keturunan dari, namanya nikah istibdo. Kalau perempuan dalam tanduknya perempuan yang nakal, itu setelah hamil kemudian dibawa oleh ayahnya, dikumpulkan seorang laki-laki, ditanya kepada anak perempuannya, siapa yang akan kau pilih untuk dijadikan anak dijadikan ayah untuk anak yang ada di dalam perutmu. Itu seperti itu lumrah terjadi. Anak perempuan, bayi perempuan dikubur hirup-hirup kerepes, kan? Ada dalam Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dambin qutilat, dan ketika bayi-bayi yang ditimbun hidup-hidup itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dan ditanya atas dasar dosa apa mereka dibunuh. Semuanya ada. Baru setelah itu datang Al-Quran, datang Rasulullah SAW, diperbaiki semuanya. Al-Quran mengatakan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Hurrimat, diharamkan bagimu ibumu mahram tuh,
tidak boleh dinikahi. Ada Quran aturannya, ada mahram. Hurrimat alaikum ummahatukum wa ammatukum, saudara dari pihak ayah. Wa khalatukum, saudara kakak atau adik dari pihak ibu. Ya kan? Wa khalatukum wa banatul akhi, anak perempuan dari kakak ataupun adik. Tuh, saya punya kakak, saya punya adik, ponakan. Itu semua mahram disebutkan. Ya, wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatun nisaikum, dan ibu dari istri kalian, mertua. Ada aturannya. Wa ummahati nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum, dan anak-anak tiri, anak-anak dari apa? Istrimu yang dibawa dari laki-laki yang lain. Si Fulan, si A menikah dengan si B, Siti Pulana. Kemudian si Pulana ini membawa apa? Membawa anak perempuan setelah dia pernah menikah dengan laki-laki yang lain, anak tiri, kan? Kemudian setelah si Fulan menikah dengan itu, kemudian membawa anaknya, maka anaknya itu menjadi mahram bagi ayahnya, ayah tirinya. Itu disebutkan dalam Quran. Wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Tidak boleh mengumpulkan dua perempuan dalam satu akad pernikahan. Kalau beda akad boleh. Namanya turun karanjang. Nabi Muhammad menikahkan siapa? Utsman bin Affan pertama kepada putrinya Rasulullah. Siapa namanya itu? Satu Ruqayyah, satu Ummu Kulsum. Ketika kakaknya meninggal, adiknya dinikahi oleh Utsman bin Affan. Maka Utsman bin Affan punya gelar Dzunurain, laki-laki yang mendapatkan dua cahaya. Dalam bahasa orang Sunda mah, orang Panyandaran, orang Cimenyan, turun karanjang. Turun karanjangnya, karanjang diturun-turunkan. Ya, cuma istilah, itu teh istilah. Tapi itu ada padanannya. Artinya apa? Turun dalam kondisi yang tepat. Ada Al-Qur'an mengatakan li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Kebiasaan masyarakat orang Arab yaitu orang Quraisy apa? Ila fihim rihlatas syita, melakukan perjalanan berdagang pisita. Pisita itu di musim panas, musim dingin. Was-saif, dan musim panas. Dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, bolak-balik. Yang menjadi kota persimpangan adalah kota Makkah Mukarramah. Karena menjadi kota persimpangan, menjadi di situ tumbuhlah riba, timbun menimbun, ihtikar, terjadi di situ secara masif. Maka turunlah ayat Al-Quran, diatur la ta'kulur riba, ya kan? Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kau makan riba. Kenapa? Dari dulu memang sudah ada. Riba nasi'ah, riba fadl, ada terjadi di masyarakat Arab saat itu. Turun Al-Quran, semuanya ditata. Makanya Quran turun dalam kondisi yang tepat. Yang berikutnya adalah fungsi dan peranan Al-Quran dalam kehidupan sangat sentral. Sangat sentral sekali. Maksudnya sangat sentral, penting sekali. Kita saja yang mungkin tidak merasa. Nih, alam semesta ini walaupun sekarang ini kita terang benderang dengan lampu, sebetulnya gelap kalau tanpa bimbingan Quran. Maksudnya gelap bagaimana sih? Saya belum paham. Begini, kita ini sebagai manusia, mungkin kita bertanya, siapa kita? Kan itu kan, saha orang teh itu. Oke, manusia. Terus ayat di dunia itu, siapa yang menciptakan? Yang menciptakan namanya siapa? Sifatnya bagaimana? Amalnya, perilakunya, perbuatannya apa? Tugas saya di bumi ini kira-kira untuk apa? Apa sama dengan kambing, makan, minum, tidur, hardolin? Apa cuma gitu saja saya? Oh enggak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin manusia dan kecuali untuk beribadah. Oh, tujuan saya ini ibadah. Lalu pertanyaan lagi, ibadah itu apa sih? Ibadah itu persembahan kita kepada Allah, itu maksudnya bagaimana? Kullu ma yaf'aluhul insan min qaulin aw amalin mimma yurdihillahu subhanahu wa ta'ala fahuwa ibadah. Segala sesuatu yang dilakukan manusia beriman, perkataan, perbuatan, apapun yang diridhoi Allah, itu masuk dalam bingkai ibadah. Bapak mencari nafkah, pergi pagi pulang sore, ibadah. Ibu memasak makanan untuk anak dan suaminya, ibadah. Mencuci pakaian, gesruk-gesruk bari rada manyun saeutik, ibadah. Ngeketan bawang gitu kan supaya memberikan servis terbaik buat keluarganya, ibadah. Semuanya ibadah karena itu semuanya diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Setelah itu hidup di dunia ini saya selama-lamanya apa sementara? Tapi sementara kalau selama-lamanya mustahil. Karena pun bapak ngantunkeun, pun aki ngantunkeun. Baheula ayeuna eueuh. Presiden Soekarno dulu gagah perkasa, dimuliakan, diagung-agungkan. Sekarang almarhum. Tahun kemarin bersama saya di sini tarawehan bareng. Sekarang almarhumah. Oh, berarti tidak selamanya, sementara. Kalau begitu, apa ada kehidupan setelah dunia? Idza kana al-jawabu bil ijab. Kalau jawabannya ya betul positif ada, bagaimana kehidupan di sana?
Kira-kira orang-orang barat yang saintis itu bisa nggak menjawab itu? Tidak akan bisa. Bahkan sekarang para saintis barat itu 90%-nya rata-rata sudah tergiring menjadi orang-orang ateis. Kenapa? Karena standar kebenarannya dibuat bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan secara empirik menurut mereka. Menurut kita enggak, kebenaran itu tidak selamanya harus dibawa ke lab. Kalau kelihatan, terbukti baru kebenarannya, enggak tuh. Ada kebenaran yang tidak bisa terlihat. Betul atau tidak? Buktinya apa? Baik ibu colokeun tak curug kanan kita. Karena setrum. Ayaan teu ngerenyet kukurunya dan gitu. Kemudian apakah tingali alat-alatan listrik kan tadi hurung tadi itu eta ngabring eta listrik ka ditu ulah eta teu katingali enggak kelihatan tapi ada yakin ada tidak terlihat bisa jadi kebenaran. Surga neraka janji Allah pahala yang besar untuk orang yang berpuasa ya kan. Kemudian apalagi azab kubur, siratul mustaqim, hisaban, timbangan amal sulit dibuktikan. Tetapi ada. Kenapa? Karena kita berdasar kepada informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya yang mustahil salahnya. Di sini penting meyakini hal itu semuanya tidak bisa dijelaskan kecuali dengan panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahkan jangankan seperti itu, mengurus jenazah saja tanpa bimbingan Allah dan Rasulnya cilaka 12. Tuh naik ke luhur ka Cikadut tuh 80 hektar Pak tanah tidak produktif tuh. Ya kan? Padahal mau dikubur dengan ukur apa? Lebu nah hungkul. Yang meninggal masukkan ke krematorium, dibakar, lalu kemudian abunya masukin ke botolnya dikubur. Terus gitu kuburannya dibeton we, teu ulum-ulum. Besar sekali kuburannya. Berapa puluh hektar tuh tanah tidak produktif mau dipelakan sampul jadi dibagikan ke orang dia. Wow, warung kabeh. Dipelakan cengek sabaraha toneun tah. Tidak bisa tidak produktif. Kenapa? Karena mengurus jenazah pun tanpa tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Menurut tuntunan Sunnah tidak seribet itu. Lihat kuburan samping Masjid Nabawi. Kuburan apa? Kuburan apa namanya itu? Baki Gorkot itu samping sebelah timur Masjid Nabawi itu lihat bagaimana. Dari zaman Nabi sampai sekarang betul ada perluasan tapi tidak ekstrim. Satu lubang bisa dimasukkan sampai 100-200 jenazah. Enggak masalah. Ya kan? Tidak masalah. Hal itu ditunjukkan oleh apa? Oleh tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Saya pernah ditonton oleh istri saya, lihat ada orang yang meninggal itu, kalau meninggal di mana di Tibet apa di pokoknya daerah Cina itu, meninggal dibawa ke puncak bukit, kemudian jenazahnya itu dipotong, dimutilasi. Setelah dimutilasi kemudian ditebarkan biar dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Dibawa ke bukit, katanya biar masuk ke alam nirwana, walau alam bisawab naon. Dicincang, setelah itu langsung burung-burung itu datang mengerumuni dan memakan ini. Masya Allah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah kita menjadi muslim kalau meninggal dihormati. Bahkan Nabi mengajarkan perlakukan orang yang sudah meninggal ketika dimandikan itu sebagaimana engkau memperlakukan orang yang hidup. Karena dia merasakan sakitnya bekas sakaratul maut. Mandikan dengan cara terhormat, pakai wangi-wangian berapa kali, ditutup dengan kain yang bersih. Sekaya apapun, sehebat apapun, bingkai dia bungkus dia dengan beberapa lembar kain, kemudian tempatkan pada tempat yang terhormat, yaitu kembalikan kepada asal mulanya. Al-Quran mengatakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kau diciptakan dan ke dalam tanah kau kembali dimasukkan dan dari dalam tanah kau kembali akan dibangkitkan. Indah sekali. Maka inilah membuktikan bahwa manusia itu tanpa bimbingan Quran itu parem poek. Saya sering sampaikan dalam beberapa kesempatan, kalau saya beli laptop nih atau beli Infocus gitu, ibu beli, buka kardusnya ada apa? Ada guidance books, ada buku panduan kan? Cara penggunaan 5 bahasa, Cina, Mandarin, Indonesia, bahasa Sunda ya kan? Semuanya ada di situ. Cara supaya apa? Supaya orang paham cara menggunakannya, cara merawatnya supaya awet, itu ada di situ. Kalau untuk barang seperti ini saja ada buku panduan, bagaimana untuk hidup ini? Mustahil tidak ada buku panduan. Guidance booknya adalah Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran itu surat Al-An'am kalau tidak salah itu, saya merenung ayat ini, hebat sekali memang Allah Subhanahu wa taala itu. Allah mengatakan, "Afaman kana mayitan wa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kama mathaluhu fidh dhulumati laisa bi kharijin minha." Apakah orang yang sudah menjadi jenazah, menjadi bangkai, sudah tidak bernyawa, mayit. Beda dengan mayit.
Maitun tanpa sidah, makanya kalau ngaji itu kudu benar, mana sidah, mana sukun itu kudu benar. Beda makna mungkin. Kalau maitun itu sudah tidak bernyawa. Makanya ketika Allah berbicara tentang haramnya bangkai, Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitatu tanpa sidah. Tasdidan. Diharamkan kepadamu bangkai yang sudah tidak bernyawa. Tapi kalau pakai tasdid itu yang akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati, mereka pun yang memusuhi engkau tetap akan mati. Jadi beda sidah itu beda makna. Apa man kana maitan, apakah orang yang sudah mati. Kemudian waja'alna lahu nuran, awaman kana maitan waja'alna lahu nuran. Kemudian setelah mati fa'ahyainahu, kami hidupkan. Setelah hidup kemudian kami berikan waja'alna lahu nuran, kami berikan pelita sumber cahaya. Yamshi bihi pinnas, dia berjalan di tengah manusia membawa pelita. Kama masaluhu fi zulumat, apakah sama perumpamaan itu dengan orang yang berjalan di tengah gelap gulita? Tidak ada jawabannya di Quran. Kenapa? Karena akal logika akan menjawab, tidak perlu jawaban, pasti tidak akan sama. Ibu jalan di tengah gelap, tidak membawa cempor, patromak, lampu senter, tidak membawa lampu, pelita, tidak apa-apa. Apa yang terjadi? Beberapa kemungkinan. Hiji tikusruk, 2 tikojot, katilu tigebrus, 4 tisereuleuh, tisoledat, tijurah roh. Oh, baloba bahasa Sunda mah nya. Naon deui sok? Tikosewad, tikusruk, tijongjolong. Geus. Pokoknya tikusruk, tijongjolong dan kawan-kawan pasti teu mawa lampu. Coba bawa lampu ka mana? Oh, ieu aya cucuk. Oh, ieu cukang. Oh, ieu jambatan. Oh, ieu jalan, katingali. Dan yang kita bawa dalam hidup itu bukan 1 pelita ternyata, 3 pelita. Maksudnya bagaimana? Allah disebutkan di dalam Al-Quran itu sebagai cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Allah itu cahaya langit dan bumi. Artinya pemberi hidayah kepada seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Allah itu. Kata Ibnu Abbas, hadis samawati wal ard. Tapi Allah dinisbahkan kepada nur sebagai ungkapan untuk menunjukkan bahwa Allah itu sumber cahaya. Kalau orang berpegang teguh kepada Allah, artinya menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, selamat jelema. Maksudnya selamat bagaimana? Amalan kecil bisa menjadi besar karena tujuannya benar ke Allah. Bolak-balik ke Mekah, ke umroh haji, tapi niatnya hayang katangar, ingin ke Sohor, walaupun bolak-balik seperti ke WC, seperti setrika bolak-balik ke Mekah, mau jadi dandanan, mau jadi nanaon, tidak akan jadi pahala. Karena apa? Tujuannya salah. Tapi orang mengambil cucian tetangganya yang sedang mudik, dibereskan. Aduh, dedeh teuing tetangga abdi. Lamun kahujanan atau dipaling ku batur bajuna dedeh teuing. Diampihan, nanti dibersihan rumahna. Niatnya karena Allah hanya mengamalkan amal tersebut. Di sisi Allah pahalanya berlipat ganda. Jadi perlu tujuan ini, orientasi dalam beramal itu harus lillah. Makanya banyak amalan kecil menjadi besar karena niat. Amalan besar berubah menjadi kecil bahkan menjadi hilang karena niat. Satu, Allah. Yang kedua adalah apa? Rasulullah itu pun cahaya di dalam Al-Quran. Masya Allah. Kalau kita dibukrak orang Garut, dibuka Quran tuh ayat demi ayat, tadabur demi tadabur. Quran teh pokoknya mah geus lah pokoknya mah. Gaspolkeun diajar Quran. Gaspolkeun pokoknya mah. Hebat pokoknya semua ayat. Untung orang teh jadi muslim teh. Iya, gaidan bukna sehebat ini. Nabi Muhammad itu disebut nur cahaya. Surat Al-Maidah Allah mengatakan, ya ahlal kitab, hai Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami yaitu Muhammad. Untuk apa? Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, untuk menjelaskan sekian banyak hal yang selama ini kalian semuanya sembunyikan. Hukum kisos kau sembunyikan, sifat Nabi Muhammad sebagai nabi penutup kau sembunyikan. Semuanya banyak hal yang kau sembunyikan. Yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Rasul datang untuk memberikan permaafan terhadap semua banyak kesalahan yang kalian lakukan. Qad ja'akum minallahi, telah datang dari Allah Subhanahu wa taala apa? Nurun, cahaya, wa kitabum mubin, dan Al-Qur'an yang memberikan penjelasan. Pertanyaan saya sederhana, apa nur di sini? Quran apa Muhammad? Muhammad, karena Quran disebutkan dalam kalimat berikutnya wa kitabum mubin. Lihat di dalam terjemah Al-Quran cetakan Saudi Arabia, kedutaan Saudi Arabia, nur arti di situ adalah artinya Muhammad sallallahu alaihi
Jadi Nabi Muhammad itu cahaya buat kita. Maksudnya cahaya bagaimana? Dialah satu-satunya orang yang layak dijadikan public figure. Suri tauladan kita ada di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau apa lihat Rasulullah SAW? Mau lihat apa? Kalau kita terpogoh-pogoh dengan sosok orang Barat, anak muda sekarang lebih bangga kepada orang Barat daripada kepada Rasul dan para sahabatnya, itu salah kaprah. Mereka kehilangan public figure yang layak untuk dijadikan contoh. Makanya perlulah kita menyampaikan sirah nabawiyah, sirah sahabat, sirah ulama, disampaikan kepada mereka supaya apa? Mereka tahu tentang kebesaran Islam ini. Kata Umar bin Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Faman ibtagha al-izzata bighairil islami adallahullah. Kita ini adalah kaum yang telah dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Barang siapa mencari kemuliaan di luar agama Islam, Allah akan hinakan orang itu. Subhanallah. Subhanallah. Islam ini agung sekali. Semuanya diatur. Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Mau apa sob? Pendidikan anak, menjadi seorang pemimpin. Saya punya buku Rasulullah sebagai seorang pemimpin, Rasulullah sebagai seorang kepala keluarga, Rasulullah sebagai seorang ayah, Rasulullah sebagai seorang kakek. Semuanya contohnya ada di dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Nabi di dalam hadisnya apa coba? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya orang di antara kalian itu, yang paling baik itu apa sih? Orang yang paling baik kepada keluarganya. Itu kan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Ini kalimat ini kalau kita baca secara sekilas mah lempeng-lempeng saja. Tapi kalau kita bagi dua, kita akan menemukan hikmah yang dalam. Pertama, kata Nabi, khairukum, sebaik-baiknya orang di antara kalian kepada umatnya adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kalau kita mau lihat kalimat ini kalimat statement. Kalimat apa? Kalimat ungkapan ibarah. Klaim bahasa kita makan, sebaik-baiknya orang adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Eta mah baru omon-omon ibarat kata mah. Baru informasi, baru berita kan? Tapi belum terbukti. Tapi ketika penggalan keduanya, wa ana khairukum li ahli. Akulah orang yang terbaik kepada keluargaku. Artinya apa? Kalau kamu ingin melihat contoh terbaik siapa orang yang terbaik kepada keluarganya, tah contohnya ieu, tah eta. Beda dengan konsep barat, Sigmund Freud. Asli ahli pendidikan, ahli psikologi. Ibu mau tahu latar belakang kehidupannya di keluarganya? Keluarganya, kehidupannya. Sekarang ada lagi artis, saya baca itu, siapa itu, apa namanya, geber-geber itu teh, geber siapa itu? Apa namanya? Justin Bieber. Nah, itu geber-geber apa? Enggak, Justin Bieber. Cek anak muda gitu kan. Saya baca di berita itu. Oh, dielulukan, mulai rambutnya, pakaiannya diidolakan oleh anak muda. Tampil 5 menit di televisi itu menjadi seolah-olah malaikat yang suci. Baca kehidupannya. Di antara orang yang paling tidak nyaman dengan kehidupan dia tetangganya. Kenapa? Setiap pagi melemparkan sampah ke rumah tetangganya. Subhanallah. Nabi tidak begitu. Perkataannya seluruh sepadan dengan perilakunya. Siapa yang ingin tahu tentang siapa orang terbaik kepada keluarganya, nih aku contohnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Quran ini. Maka fungsi peranakan dalam Quran sangat-sangat sentral. Orang menjauhi Quran berarti dia menjauhi sumber pelita. Terakhir, banyak fakta yang membuktikan kebenaran Al-Quran. Sudah terbukti. Makanya kalau kita lihat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah, ya, kalau kita lihat ada ayat yang terucap, yaitu Al-Quran. Ada ayat-ayat Allah yang tercipta, alam semesta. Allah meletakkan kebesarannya itu dalam semua sendi-sendi kehidupan. Jangan dikira bahwa ilmu itu hanya ada di masjid, hanya ada di kampus, hanya ada di ruang kelas. Enggak. Ilmu yang terluas itu ada dalam kehidupan kita. Kehidupan ini adalah laboratorium pelajaran kita. Ada ulama besar namanya Mustafa As-Sibai, ulama besar dari Damaskus, menulis buku besar, judulnya adalah Hakadha 'Allamatnil Hayat. Begitulah kehidupan ini mengajari saya. Ternyata guru yang paling baik itu adalah apa? Kehidupan ini. Makanya kalau anak pintar di sekolah, belum tentu pintar ketika dia bergaul di masyarakat. Karena masyarakat itu adalah laboratorium besar untuk bisa belajar tentang kehidupan. Dan Allah meletakkan semuanya. Ibrah-ibrah pelajaran itu ada dalam semua sendi-sendi kehidupan. Saya membaca tulisan seorang ulama besar namanya Imam As-Suyuti.
Imam Suyuti itu lahir di tahun 900 sekian, mau mendekati 1000. Jadi masih dekat dengan kita lah, beda 500 tahunan. Tapi ilmunya, kedalamannya itu baqiyatus salaf, seperti sisa-sisa ulama-ulama generasi terdahulu sama. Di antara kalimatnya begini. Kata beliau, Allah meletakkan semua pelajaran itu dalam semua sendi kehidupan, termasuk pada anak-anak kecil yang ada di sekitar kita. Ya, anak kecil itu sumber pelajaran buat kita. Kata beliau apa? Khamsu khisalin fil atfali law kanat fil kibari fi rabbihim lakanu awliya. Ada 5 poin yang melekat menjadi sifat anak kecil usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, melekat pada menjadi kepribadiannya, ya kan? Law kanat fil kibar, kalau 5 hal ini ada melekat pada diri seorang yang sudah dewasa terkait dengan hubungan dia dengan Allah, lakanu awliya, mereka pasti akan menjadi wali-wali kekasih Allah. Apa yang 5 ini? Pertama adalah annahum la yahtamuna birizqihim. Anak kecil itu tidak terlalu disibukkan dengan urusan rizki. So, karena budak letik, kadang-kadang saking grosok main bal, poho dahar poho nginum, sahur ge embung kadang-kadangnya. Dia tidak berpikir tentang urusan makan rezekinya, itu jalan wah hidup itu. Bukan berarti bahwa kita harus menyepelekan rezeki, enggak, harus usaha mah. Tapi kata Mutawalli Sa'rawi, al-jawarihu ta'mal, seluruh anggota tubuh mencari, mengeluarkan energi kekuatan mencari rezeki, tapi yang jangan dilupakan wal qulubu tatawajjah, hati jangan bergeser kepada Allah. Yang memberikan rezeki siapa? Allah. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki tetangga, bro. Tidak akan tertukar. Sudah dipatok rezeki kita teh. Orang tidak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Maka kata Nabi SAW, lau haraban nasum min rizkihim kama yahrubu min ajalihim la yudrikuhu rizkuhu kama yudrikuhu ajaluhu. Kalau orang berlari dari rezekinya sebagaimana dia berlari dari ajal kematiannya, rezekinya tetap akan menguntit dirinya sebagaimana kematian menguntit dirinya. Begitulah rezeki, harus yakin. Iri, dengki, jahil, kaniaya itu sudah nggak ada dalam diri seorang mukmin. Kenapa? Karena rezeki sudah dijatah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang beriman. Semuanya dikerahkan tapi hati tidak pernah bergeser barang seinci pun. Rizki, anak kecil tidak pernah memikirkan rizki. Maka dalam Al-Quran itu unik sekali. Kalau baca Bapak Ibu dalam Al-Quran itu, kalau disuruh mencari rizki itu sebetulnya tidak harus sibuk-sibuk amat sebetulnya. Lihat Al-Quran surat Tabarok itu, surat Al-Mulk. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi itu apa? Dalul. Apa dalul itu? Mudah ditaklukkan. Kemudian pamsu fi manakibiha wa kulu min rizki. Sok lalempang we di luhur permukaan bumi jeung teangan makanlah rezeki dari Allah. Terkait dengan rezeki mah disuruh lempang we teu kudu capek-capek amat. Tapi terkait dengan urusan akhirat, urusan Allah, urusan surga, urusan ampunan, itu yang harus dikencangkan. Al-Quran mengatakan fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Berkaburlah, kaburlah menuju Allah. Ada yang kabur lompat apa lempang? Napi kabur di tahanan lempang we kieu atuh ditangkep. Kudu lompat ari kabur mah. Ayat surat Al-Imran mengatakan wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Bersegeralah, bersegera itu cepat. Surat Al-Hadid mengatakan sabiqu ila magfiratim mir rabbikum. Berlomba-lomba, bercepat-cepat, berlomba-lomba, kabur. Itu bahasa-bahasa untuk menjemput akhirat. Kalau kita dibalik, kalau untuk akhirat, untuk dunia toh-tohan habis-habisan. Ya kan? Walaupun lupa ibadah, lupa segala. Untuk urusan akhirat, ya tenang saja, bah. Untuk urusan akhirat, tenang-tenang saja. Tapi urusan dunia, dikejarnya minta ampun sampai lupa daratan. Ini namanya apa? Salah kaprah dan berbanding terbalik. Kita sebagai orang beriman, pertama harus seperti anak kecil. La yahtamuna birizqihim. Yang kedua apa? Annahum la yashkuna ila rabbihim idza maridu. Mereka itu tidak banyak ngeluh kalau sedang sakit. Anak kecil setiap 1 tahun kalau lagi panas nemplok di pangkuan ayahnya, tidak pernah banyak mengeluh. Beda dengan kita, kurang sedikit status ya kan, kirim ke status geger sakampung arapaleun urang kersedih ya kan? Kita mah beda, selalu mengajukan apa? Mengutarakan keluh kesah kita itu bukan kepada Allah harusnya. Cicing dina sajadah, loba zikir, loba ibadah. Tumpahkan keluh kisah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Anak kecil tidak banyak mengeluh. Yang ketiga adalah ciri anak kecil yang kalau ada pada diri seorang yang dewasa terkait dengan Tuhannya, dia akan menjadi kekasih Allah. Yang kedua kata Imam Suyuti adalah annahum yuhibbuna an yaqulu mujtami'in. Mereka itu senang kalau makan bersama-sama.
Jadi merawat kebersamaan anak kecil itu senang. Bareng makan walaupun sederhana, botram yuk kan. Kalau kita kan enggak, inginan papisah wae, berbeda-beda saja kan. Kalau sudah berbeda-beda wah sudah susah, kadang 7 turunan tercager-cager, ya kan? Ini yang ketiga. Yang keempat apa? Annahum idza khafu jarat fi ayunihim min dumuihim. Anak kecil itu kalau merasa takut sesuatu, maka otomatis air matanya mudah mengalir. Anak kecil dah. Sieun ku kucing, sieun ku gogok, sieun ku naon langsung ibu langsung air matanya itu meleleh. Pertanyaannya sekarang kita sebagai hamba Allah, sudah berapa lama air mata ini tidak mengalir karena takut kepada Allah? Mengalir osok ustad di mana tagihan sudah jatuh tempo, nangis tama. Langsung eta air mata teh di mana debt collector datang baru tangisan itu kuat. Ya kan? Disakiti sedikit sama orang lain merasa paling menderita sedunia. Kita mah gitu. Karena apa? Sedih dan bahagia kita terkontaminasi dengan kepentingan pribadi kita. Tidak murni karena takut kepada Allah. Sudah berapa lama air mata ini tidak keluar takut kepada Allah? Lagi selesai tahajud, kemudian zikir, ingat rizki, ingat anak-anak, ingat semuanya, mensyukuri kurang mensyukuri dan menyadari kekurangan diri sebelum kembali kepada Allah, air mata keluar. Air mata mahal itu tidak bisa ditimbang dengan harga apapun. Itu air mata bisa menghalangi api neraka itu. Kalau keluar murni karena Allah. Ini yang keempat. Yang terakhir adalah apa? Yang terakhir adalah annahum idza ikhtasamu tasarra'u bis sulhi. Anak kecil itu kalau mereka berselisih, maka mereka cepat sekali untuk berdamai. Maka kalau anak kecil berselisih, bertengkar itu nggak usah ribet, nggak usah kepo orang tua itu. Ya lihat aja sekedarnya. Tapi jangan sampai apa? Ikut campur berlebihan. Tunggu juga 5 menit juga akur deui. Itu anak kecil tuh. Kalau kita kan nggak begitu. Nah ini salah satu hal yang apa? Yang harus kita pahami. Ini sudah cukup? Sudah cukup katanya. Ini masih ada berapa slide lagi? Masih saya siapkan 97 slide baru 11 ternyata. Ya mau beres 2 poe atuh EQ mah. Nyakeun we lah ngaji mah ya. Cicil we ke kemangkenya merona ya. Gaspol. Yang penting kita ya itu tadi baru definisi Quran ya. Dan kenapa Quran itu istimewa. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa sambung kembali di penghujung bulan Ramadan. Kita berharap mudah-mudahan Allah menerima amal kebajikan kita ya. Kalau kata Jabir bin Abdullah mengatakan begini, innal farosa idza taqarraba ila akhiril matab ya akhraja ma indahu minal quwwah. Kuda itu kalau sedang berlomba, kalau sudah hampir menemui titik finish, kira-kira santai apa berlari kencang? Berlari kencang. Kalau sudah mau titik finish, dia berlari kencang. Kuda itu. Kita mau ditinggalkan bulan Ramadan, maka masih ada malam 28, malam 29, malam 29 apa 30? 29, 30 malam lebarannya, oke. Tong itikaf malam 30 ya. Kosong masjid. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti Syawal kita mengalami perubahan, ya. Perubahan dalam diri, perubahan dalam komunitas kita, semuanya harus kita jadikan sebagai pakem buat kita, kaidah buat kita bahwa memang Allah sudah menyediakan instrumen untuk kita bisa lebih baik, salah satunya bulan Ramadan. Saya mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Insyaallah mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Syukran ala husni ihtimamikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.